Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Rahman dari kelas D3TT 4201 dari kelompok EAC03. Dan pada video kali ini saya akan melakukan praktikum elektronika komunikasi modul 6 tentang rancangan dan simulasi rangkaian low pass filter menggunakan software Proteus. Nah, low pass filter sendiri merupakan rangkaian yang memiliki ciri-ciri itu meloloskan gelombang atau sinyal dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cutoff dan akan meredam gelombang dengan frekuensi lebih besar dari frekuensi cutoff-nya. Nah, tipe LPF yang akan dirancang ini merupakan tipe Butterworth, di mana tipe Butterworth ini di respon frekuensinya tidak akan memiliki ripple atau tidak memiliki ripple. Jadi dia bentuknya datar, tidak ada ripple. Nah, langsung saja kita buka software Proteus-nya. Nah, software Proteus ini merupakan suatu software yang dikembangkan oleh Lab Center Electronics yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu rangkaian elektronika. Sekaligus kita juga bisa melakukan simulasi pada rangkaian tersebut. Nah, pada tampilan awal ini kita bisa langsung buat di new project. Nah, kita ganti nama projectnya. Setelah kita kasih nama LPF, lalu kita next, kita pilih template-nya terserah di A0 saja, lalu kita next. Nah, setelah muncul seperti ini bisa kita zoom. Nah, karena yang kita kita akan rancang ini merupakan low pass filter, di mana spesifikasinya adalah dia memiliki frekuensi cutoff di 50 MHz dan pada 150 MHz dia mengalami atau memiliki redaman sebesar 50 dB dengan resistansi sumber sebesar 100 ohm dan resistansi bebannya sebesar 50 ohm. Jika kita lihat dari redaman ini dan juga besar ininya, kita bisa tentukan ordernya dengan menggunakan ini, melihat dari kurva respon frekuensi dari LPF-nya. Nah, didapat kalau tadi di rangkaian itu mempunyai order sebesar 6. Nah, dari situ bisa kita tentukan besar atau nilai tiap komponennya. Nah, di mana perhitungan tiap komponen ini sudah saya bulatkan, sehingga mungkin nanti pada hasil simulasinya tidak akan tepat di 50 MHz dan juga tidak tepat pada 100 MHz, dia tidak punya 50 dB. Nah, langsung saja kita untuk rangkaiannya kita menggunakan rangkaian seperti ini. Yang atas dia terdiri dari 3 kapasitor dan 3 induktor dengan 2 resistor. Nah, pada Proteus kita bisa ke komponen mode, kita bisa klik yang P ini, pick from device, atau kita juga bisa klik kanan di worksheet-nya, klik kanan lalu place komponen dan from libraries. Komponen pertama kita masukkan resistor, kita pilih yang generic resistor simbol lalu OK. Selanjutnya klik kanan lagi komponen add from libraries, keywordnya kapasitor, kita pilih yang generic non electrolytic kapasitor. Oke. Nah, yang terakhir adalah induktor, keywordsnya induktor, pilih yang generic induktor lalu oke. Nah, selanjutnya kita buat rangkaiannya. Resistor dulu, taruh di sini, lalu kita menggunakan 3 kapasitor yaitu induktor. Lagi kita taruh di sini, di mana kapasitornya kita taruh di paralel dan induktornya di seri. Kapasitor pertama di sini, kedua di sini, tiga di sini, lalu induktor taruh di antara ini, drive di L3 di sini. Nah, setelah itu kita rotate dulu ininya kapasitor atau semua komponen yang di paralel
kita rotate clockwise, sama saja karena dia tipe kapasitornya yang tidak memiliki polarisasi sehingga tidak ada kutub positif dan negatifnya. Nah, setelah ini kita bisa hubungkan antar komponennya. Kita ke komponen ini, kita klik sampai dia bentuk pensil gini, klik, kita hubungkan satu-satu. Nah, setelah ini kita tambahkan dulu ground pada untuk rangkaian ini. Caranya kita ke terminal mode, kita pilih ground, kita taruh di bawahnya, bebas di mana aja, kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita ubah nilai atau nilai parameter nilai tiap komponennya sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan. Pertama R1 kita ubah namanya juga resistansi sumber, dia sebesar. Selanjutnya di R2 nya kita ganti menjadi RA atau resistansi load beban besar. Nah, untuk C1 kita gunakan 9 picofarad 9 picofarad, L1 sebesar 263 nanohenry, C2 sebesar 42 picofarad, L2 sebesar 536 nanohenry, di C3 sebesar 60 picofarad, dan terakhir di L3 sebesar 493 nanohenry. 493 nanohenry. Nah, setelah mengubah nilai tiap komponen, kita tambahkan input dan outputnya. Untuk inputnya, kita ke generator mode, kita pilih yang sine generator, karena sinyal yang akan kita masukkan ini merupakan gelombang sinus. Kita taruh di sini, kita hubungkan dengan resistor sumber. Nah, untuk outputnya kita catur dengan cara di probe mode, kita pilih yang voltage, kita taruh di sini, kita hubungkan di sini. Lalu kita ubah nama dari probe-nya, kan di output kita tulis ya out, dan di ininya di generator yang tadi kita ubah menjadi in, dan amplitude-nya kita bisa ubah, kita bisa gunakan 10 volt, dan frekuensinya kita ubah menjadi frekuensi cutoff-nya di 50 MHz. Jadi kita tulis 50 MHz. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita tampilkan hasilnya. Kita akan ingin melihat respon frekuensinya. Oleh karena itu kita tambahkan saja grafik untuk frekuensinya. Caranya ke graph mode, pilih yang frekuensi, lalu kita buat di workspace-nya. Nah, setelah ini kita klik kanan pada grafik, kita add traces, kita kasih nama respon frekuensi. Nah, probe P1-nya kita ganti menjadi input dan probe P2-nya di output. Ekspresinya kita ganti menjadi P2 per P1 atau probe output dibagi probe input. Kita oke. Nah, setelah ini kita klik kanan lagi, kita edit graph. Nah, refresh-nya kita ubah menjadi input, dan start frekuensinya kita ganti menjadi 1 MHz sampai kita taruh di 500 MHz. Lalu kita oke. Kita resimulate, yes. Nah, tunggu hasilnya. Setelah itu bisa kita maximize di kanan, maximize. Nah, bisa lihat ini merupakan respon frekuensi dari rangkaian low pass filter yang telah kita rancang. Bisa lihat kalau kan tadi tipenya Butterworth, sehingga di respon frekuensinya tidak ada ripple, dia datar seperti ini. Dan pada
frekuensi cutoff-nya di 50 ohm, 50 MHz. Nah, ini ada sedikit jarak atau ini sebelum, jadi cutoff-nya tidak pas di 50 MHz. Ini disebabkan karena tadi pada perhitungan kita dibulatkan sehingga tidak pas di 50 MHz. Mungkin kalau tidak dibulatkan akan bisa mendapatkan hasil yang pas di 50 MHz. Selain itu, kita bisa lihat kalau frekuensi sebelum atau frekuensi lebih rendah dari 50 MHz dia akan diloloskan. Sementara frekuensi lebih besar dari 50 MHz akan diredam. Nah, selain itu tadi kan dispesifikasi juga di 150 MHz dia memiliki redaman 50 dB. Dengan pada di sini di 150 MHz dia tidak pas di atau tidak pas memiliki 50 dB, melainkan dia memiliki loss sebesar 66,7 dB. Nah, ini juga sama karena tadi pada perhitungan dibulatkan sehingga tidak pas sesuai dengan spesifikasi. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.